Lu sebutin tuh pengalaman lu udah interview berapa orang tuh di lumayan banyak gitu. Tapi di kuartal 1 pun di tempat saya. Oke. Ini masih skalanya Bader gitu. Belum tech company yang lebih besar lagi, pasti ribuan dan jutaan. Di Bader pun kuartal 1 itu udah 800 orang. 800 orang. 800 orang. Oke, ready people, balik lagi di segmen di Talks. Kali ini kita mau bicarain tentang UI UX, apa itu UI UX, dan saat ini sedang trends. Dan juga banyak sekali orang-orang yang ingin mengambil UI UX untuk menjadi jobnya. Oke, di studio ini udah ada Ali. Kita sama-sama Imron, tapi ini Ali Imron, gue Imron Mahfudi. Oke, Ali, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Oke, lu saat ini kesibukannya apa nih? Sibuknya kerja pasti dan jadi seorang ayah. Oh, jadi seorang ayah, wih mantap. Lu kan dulu kita pertama ketemu ya, tuh di 2013 di salah satu Telkom Group lah ya, menjadi developer tuh. Nah kemarin gue lihat, wih ini Ali sekarang udah jadi UI UX gitu. Wih ini gimana lu bisa nge-switch awalnya dari developer ke UI UX gitu? Cerita li. Oke, ini berawal dari dulu memang saya sama calon istri itu udah punya rencana untuk tinggalnya di Jogja gitu. Oke. Pasti kan nggak mungkin kan. Waktu itu belum terlalu booming tuh remote worker gitu, belum terlalu booming. Jadi kita memutusin untuk pindah ke Jogja gitu. Nah jadi calon istri Ani kuliah, saya kerja itu. Nah di suatu software house di Jogja. Nah di saat itu tuh Ani role-nya masih developer. Developer, oke. Terus 1 tahun berjalan masih developer. Java to G to A ya dulu ya? Backend. Oh backend ya? Pakai React ya? Ruby. Oh Ruby, I see, oke. Nah waktu itu kebetulan ada tim desainnya. Ada 3 orang, 1 resign. Nah jadi ada 1 posisi kosong dong. Nah Ani coba nih masuk ke role itu gitu. Tapi yang namanya kita switch karir kan nggak bisa langsung ngomong pindah gitu aja kan nggak bisa gitu. Betul. Jadi harus nunjukin tuh udah buat apa aja, skillnya apa aja gitu. Bentuknya kelihatan biar bisa dinilai gitu. Nah setelah ada diskusi dan melihat hasil kerja Ani, soalnya selain Ani kerja sebagai developer tuh Ani juga bikin logo untuk beberapa produk gitu. Tapi itu masih dalam tahap belajar. Oke. Gitu. Jadi waktu itu alhamdulillah diterima, terus sampai akhirnya di sana 3 tahun, 2 tahun terakhir jadi desainer. Apa yang bikin perusahaan itu akhirnya lu masuk gitu ke role-nya si UI UX designer inilah gitu? Oke. Ini Ani dapat ketika Ani itu resign dari sana gitu. Nah menurut mereka, atasan Ani dan teman kerja Ani ada keinginan untuk belajar gitu. Jadi kalau misal udah penasaran dengan satu hal, itu dikulik terus. Nah mungkin selain lihat hasil dari kerja Ani, itu mereka ngelihat itu juga gitu. Jadi bisa jadi potensi untuk lebih berkembang lagi di tim desain dan untuk perusahaan. Oh men, berarti sebenarnya yang dibutuhin dari ya UI UX designer segala macam itu kekuriositian dong, ya kan? Terus bagaimana lu bisa problem solving suatu masalah segala macam kan? Kalau hard skill ya bisa dipelajarin lah, gitu nggak sih? Oke, ya hard skill tuh penting gitu. Tapi ada skill lain juga yang nggak boleh ketinggalan. Ketinggalan ya. Communication skill gitu. Terus bahkan seorang desainer tuh perlu juga tuh documentation skill gitu. Contohnya gimana tuh? Nah, nggak semua hasil kerja dari si desainer itu dalam bentuk visual. Bisa visual, produk visual gitu, layouting dan desain segala macam gitu. Ada kalanya itu bentuknya itu dalam sebuah guidelines atau konten gitu dalam bentuk itu desain juga gitu. Nah itu juga salah satu skill yang dibutuhkan juga gitu. Contohnya juga kalau misal skill documentation itu penting, writing skill itu penting gitu. Seorang desainer ketika akan
apply sebuah perusahaan kan harus bangun portofolio juga kan. Betul. Nah di dalam portofolio itu kan juga nggak mungkin cuma desain aja gitu. Iya, Jadi benar. harus dijelasin. Nah itu yang membuat penting gitu. Iya. Communication juga penting. Communication skill, ya itu jadi dasar lah ya. Jadi dasar, gue pikir ya kita tahu lah developer itu ya memang communicationnya kebanyakan yang nggak banyak bicara segala macam kan. Nah tapi kalau UI UX designer dan product development segala macam itu harus ngejar ke user dong, user requirement ya. Malah dia yang harus ngejar ke user gitu. Supaya biar meet kan antara tujuan produk ini dibuat sama masalah apa yang terjadi di user gitu. Oke. Gitu nggak? Bisa dibilang kayak gitu, tapi sebagai seorang desainer itu juga harus tahu produknya itu bentuknya kayak gimana gitu. Misal kayak gini. Kalau misal desainer kerja di sebuah startup yang menghasilkan sebuah produk gitu. Yeah. Nah pasti selain dia deket dengan tim internal, dia itu juga harus deket sama usernya gitu. Deketnya itu dalam perhatian tahu problemnya apa gitu. Terus yang sulit dicapai sama usernya gitu. Nah kalau di tempat Ane, sekarang ini di Badar, perusahaan yang B2B. Jadi berbeda dengan tech company yang sekarang. Kalau tech company sekarang kan B2C. Jadi dari bisnis ke customer gitu. Kalau kita tuh dari bisnis ke bisnis. Nah kalau bisnis ke bisnis itu bedanya semua problem, terus batasannya apa, terus kita tuh harus nguliknya di area mana aja itu udah jelas. Nah yang bikin berat itu belajar terus di suatu bisnis yang berbeda yang kita kerjain ke bisnis yang lain gitu. Karena kan project terus berdatangan kan. Jadi bisa aja bisnisnya itu beda-beda gitu. Tadi lu nyebut dulu di Badar sekarang ya. Itu software house ya? Mereka nyebutnya seperti itu. Gitu. Jadi kita juga bisa dibilang tech company juga. Tech company yang nggak punya produk tapi ya sebenarnya. Nggak punya produk. Jadi lebih ke resource development kalau memang ada gitu ya. Terus mau bikin apa segala macam. Oh, I see. Saat ini belum ada produk. Saat ini belum ada produk. Memang kita udah ada beberapa yang kita rencana membuat produk gitu, tapi lagi dalam tahap freeze. Oke, good. Nah, yang gua tahu UI UX itu deket sama product development tuh, product management segala macam. Nah, urutannya itu kan dari product ideation, terus lu research sampai lu build. Terus lu iterasi lagi, balik lagi segala macam. Itu kan banyak fasenya tuh, Li. Apakah UI UX itu masuk ke dalam kesemuanya? Jadi artinya ya dia masuk ke UI-nya pada saat ideation, wireframe segala macam sampai dengan dia prototype gitu. Masuk ke semua atau di dalamnya sebenarnya role-nya tuh dibagi-bagi sih. Yang ideal gimana? Sebenarnya tuh nggak ada yang ideal gitu. Tergantung dari di mana desainer itu bernaung gitu. Jadi setiap company kan beda-beda, treatmentnya beda gitu. Nah kalau bukan best practice saja sih, lebih umumnya itu akan terlibat ke semua proses. Karena desainer itu nggak hanya berhenti ketika udah membuat sebuah desain selesai berhenti gitu aja enggak gitu. Nah desainer juga bisa berperan untuk kolaborasi dengan tim lain, misal QA atau ST, project manager gitu, terus developer gitu. Saat pada fasenya mereka itu ada kendala yang membutuhkan adjustment di desainnya gitu. Nah kalau misal ke developer kan pasti juga menemukan masalah kan. Jadi ada beberapa desain yang kita itu nggak kurang maksimal lah kalau diimplement gitu. Kurang maksimalnya misal bisa diimplement, cuman effortnya gede gitu. Nah terus harus disesuaikan dulu kan sama timelinenya juga. Gitu. Benar. Jadi memang udah banyak faktor gitu. Dan setelah produknya launch juga, desainer juga harus ambil serta gitu. Jadi kan tahu respon dari kliennya itu seperti apa gitu. Betul. Nah itu tuh Li, jadi maksud gue ketika produk udah rilis kan nggak harus produk itu dan pasti juga produk itu nggak langsung sempurna kan gitu kan. Nah dia bisa MVP dulu lah gitu ya, MVP bikin prototype segala macam, ya udah launch dulu deh di fase 1 ini gitu, sambil kita nanti review lagi, iterasi lagi nih gitu. Bagaimana teknis iterasinya yang saat ini pengalaman lu lah gitu,
yang lu jalani nih, bagaimana teknik? Jadi mulai dari dia udah rilis, gue bisa lihat dia problemnya ada di mana sih kebanyakan tuh. Apakah dia kesulitan dari menu transaksi balik lagi ke home misalnya gitu ya teknisnya, atau gimana gitu? Apakah ada kesulitan atau kebingungan nggak di setiap fase transaksinya atau di prosesnya gitu? Gimana lo? Prosesnya itu ini sedikit berbeda antara perusahaan yang B2B sama B2C gitu. Yeah. Nah kalau untuk yang B2C, nah itu tugas ente untuk nyari siapa speakernya lagi. Nah untuk B2B, ini B2B loh ya, perspektif B2B ya? B2B yang tempat aneh. Jadi saat memulai project, itu tuh kita tuh menamainya itu planning meeting. Planning meeting gitu. Nah itu dihadiri dengan internal team dari projectnya. Jadi isinya itu ada desainer, ada ST, ada developer, ada PM, ada SA, software analyst. Gitu. Nah semua itu ngumpul agar tahu dulu nih yang dimau klien apa. Tadi kan saya juga udah sempat mention kan kalau B2B klien itu udah bawa masalahnya gitu, batasannya itu yang harus dikulik sampai saat ini sampai mana itu udah tahu kita. Nah dari situ kita detailkan lagi gitu. Nah di tempat kita planning meeting itu tuh masuk di sprint 0. Jadi sprintnya tuh belum jalan sama sekali gitu. Jadi nah di situ tuh ngobrolin fitur apa yang pengen di develop dulu gitu. Itu kan nggak namanya sprint kalau di tempat kita satu sprint tuh 2 minggu. Dimulai dari sprint 1 ke sprint 2 dan pasti nggak sih satu sprint itu 2 minggu atau bisa ada yang khusus sprint ini agak dipanjangin dikit, pasti nggak sih? Kalau di tempat kami itu pasti 2 minggu gitu. Pasti 2 minggu. 2 minggu weekend nggak dihitung. Kan dalam satu bulan itu kan ada 22 hari kerja. Gitu. Jadi lanjut. Terus kita akan bahas dulu nih feature yang pengen di develop dulu apa gitu. Terus kenapa itu harus di develop gitu. Nah setelah kita mendapatkan itu, kita akan mengubah dari apa yang diinginkan sama klien, feature-nya itu dalam bentuk user stories. Jadi user stories itu isinya kode, terus di dalamnya itu terdapat detail activity atau detail task yang ingin dikerjakan. Jadi satu activity itu ada bobotnya, bisa dikerjakan tuh berapa hari sama developer, sama desainer gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah baru planning meeting itu berapa hari biasanya dilakukan? Planning meeting tuh cuma sehari gitu. Sehari aja? Itu scope of work lah ya? Sehari ya sekitar 2-3 jam gitu. Atau bisa juga lebih cepat gitu. Nah dari situ udah dimulai tuh sprint 0. Dari sprint 0 sampai sprint ke-1 itu desainer yang mulai kerja dulu. Dengan catatan desainnya belum ada gitu. Jadi lu bikin wireframe atau apa? Bentuk desain tapi beberapa screen aja gitu. Yang pengen di develop dulu. Misal fokusnya itu ke halaman home. Nah yang dibuat itu dari halaman home sampai ada beberapa contoh di salah satu feature penjualan misal. Nah itu dengan catatan kalau desainnya belum ada dan membutuhkan desain. Adapun klien yang datang udah ada desainnya ya? Yang udah ada desainnya. Dia mau redesign? Bukan, udah ada desainnya. Mereka itu pakai jasa tempat lain. Misal pakai jasa studio. Jadi desainnya itu udah finish dan ready untuk di develop. Gitu. Jadi kalau di situ kan desainer udah nggak buat desain lagi gitu. Jadi tugasnya itu menemani, membantu jadi proses delivery desainnya. Jadi kan walaupun desainnya udah ada kan nggak semata-mata developer bisa ngambil itu aja gitu. Jadi perannya desainer itu harus menjembatani gitu antara sebuah desain ke developer tuh harus gimana. Kalau misalnya ada penyesuaian beberapa poin, nah itu kalau misal ada desainnya. Adapun klien itu udah ada desainnya tapi membutuhkan adjustment, improvement lagi. Jadi adjustmentnya dalam bentuk mungkin dari kecil, besar atau mau medium gitu. Nah, itu bisa dibilang redesign gitu. Redesign. Tadi kan lu bilang seorang UI UX itu juga harus bisa mendeliver sampai ke developer gitu. Berarti kalau kayak gitu harus ada basic teknisnya dong, coding segala macam. Seberapa penting deh gitu aja?
Yang penting yang mana dulu nih? Basic coding. Basic coding ya. Penting nggak nguasain bahasa pemrograman tuh? Mentingin, dibilang penting nggak penting? Bukan nggak penting, tapi kadarnya bisa, mungkin nggak terlalu dalam gitu. Dalam ya. Pentingnya kalau misal ada di developer itu kita membuat ada case untuk membuat sebuah web gitu. Kalau misal desainer nggak tahu dari segi struktur codingnya itu kan pasti juga agak susah kan, layoutingnya gitu. Bahwa di satu web itu harus dibagi 12 atau dibagi apa layoutnya biar rapi itu kan itu salah satu basic kan. Nah kalau misal nggak terlalu paham itu kan cukup susah. Jadi impact-nya kerjanya kan jadi kurang maksimal sehingga memakan waktu yang seharusnya diberikan untuk developer yang lebih banyak untuk ngedevelop sistemnya, jadi waktu diskusi untuk menyesuaikan desainnya. Betul. Gitu. Nah, lu di lu sekarang, lu tipe yang mengikuti kitab undang-undang desain, mulai dari pakai design thinking ya kan, terus sampai lu bikin wireframe, lu gambar dulu tuh sketchnya ya kan, segala macam sampai dengan prototype, mockup dan lain-lain. Kalau pendekatan desain itu kan macam-macam ya, ada double diamond, ada design thinking dan teman-teman yang lain gitu. Nah, kita implement juga itu metode itu, approach-nya gitu. Tapi juga harus disesuaikan tuh dengan kondisinya. Maksudnya? Jadi gini, misal pace-nya itu cepat gitu. Nah, kita bisa juga melakukan wireframing, tapi nggak harus pakai pensil dan kertas gitu, langsung aja di Figma-nya gitu. Bisa langsung dari low fidelity atau high fidelity-nya gitu. Kalau low fidelity kan masih dalam bentuk hitam, putih, kotak-kotak belum berwarna gitu. Kalau high fidelity kan udah dalam bentuk finish yang mana warnanya udah kelihatan, kontennya udah kelihatan, tipografinya udah ada gitu. Jadi disesuaikan. Jadi beberapa kali kita tuh ada yang menggunakan pendekatan yang mana harus wireframe dulu gitu, baru dikomunikasikan dengan klien gitu, atau langsung ke produk bentuk MVP-nya, desainnya gitu. Jadi semuanya itu memang didiskusikan dulu tuh sama klien gitu, keinginannya mereka itu sampai di batas apa. Berarti sebenarnya ya pakai design thinking dan lain-lain temennya tadi, cuman yang jauh lebih penting adalah problem solving-nya itu sendiri dong. Ya, lu harus inline, masuk ke dalam bagaimana cara handle si produk ini dan lain-lain dong. Kalau gitu. Jadi tahu sih usernya itu kayak apa. User ya, jadi yang menggunakan produknya itu, kliennya itu seperti apa, keinginan kliennya itu seperti apa gitu. Terus tujuannya itu pengen apa sih? Nah itu yang lebih penting gitu. Nah batasan atau apa ya dibilangnya lamanya gitu ya, setelah produk MVP tadi launching, dia review lagi dan dia bisa lakukan improvement lagi, itu biasanya hitungannya berapa lama biasanya? Ada nggak? Atau ya memang company beda-beda sih ya, company beda-beda tergantung dengan mereka kebutuhan mereka sendiri. Tapi di pengalamannya Ali sendiri, berapa lama ketika produk itu di launch? Makanya kita harus iterasi, karena gini nggak bagus juga experience ya ketika baru mulai ini 1 minggu kemudian lu harus update Play Store lagi tuh atau App Store lagi kan, karena ada beberapa touch yang memang secara UX atau UI-nya itu berubah gitu, seminggu kemudian berubah atau 2 hari kemudian berubah lagi gitu. Nah itu kan juga harus dipikirin, apakah kita kumpulin dulu baru kita sesuaikan lagi semuanya, baru deh ini deploy atau gimana? Kita akan bahas ini jadi 2 dulu gitu. Nah pembahasan yang pertama itu kalau yang ente jelasin tadi itu bila kliennya itu udah ada produk dan membutuhkan feature tertentu dan kita Bader tuh ditugaskan untuk membuat feature itu gitu. Jadi emang langsung dites. Jadi buatnya itu skalanya feature-nya aja gitu. Feature tambahannya aja gitu. Nah, itu memang harus langsung di-develop, langsung ditempatkan di server staging, dites segala macam baru ke production kan. Gitu. Nah, baru di situ ada feedback dari klien, ada beberapa adjustment atau semacamnya gitu. Nah,
Berbeda dengan kalau misal klien itu membuat suatu produk itu dengan skala yang lebih besar. Jadi kalau skala yang lebih besar itu saat planning meeting itu fokus dulu tuh feature yang pengen diselesaikan tuh yang mana dulu. Gitu, halaman home-nya dulu sampai halaman transaksi. Nah dari situ itu nggak langsung di launch. Ya langsung dari klien kita tes dulu dari internal tim. Terus baru diberikan ke klien gitu. Nah baru nanti setelah diskusi dulu sampai nanti tahap UAT, testing yang benar-benar di testing sama klien, itu mau sampai berapa sprint. Jadi dari misal ngerjain sprint penjualan gitu, nah itu bisa 1-2 sprint gitu. Nah sampai jadi whole product itu membutuhkan berapa sprint sih? Misal 12 sprint. Itu berarti di-define di awal ya? Baru setelah 12 sprint itu akan ada UAT. Nah dari UAT-nya itu diberikan informasi juga tuh, ini produknya udah berapa persen gitu. Baru dari situ itu keputusannya balik lagi ke klien, mau dia launch bagian ini aja untuk yang home sampai penjualan atau di-keep dulu sampai semua produk udah selesai. Jadi tergantung balik ke lagi. Kita itu membutuhkan penyelesaiannya itu apa aja gitu. Iya benar. Jadi itu nggak ada teori khusus gitu. Nggak ada. Jadi disesuaikan lagi gitu ke perusahaannya, apakah memang dibutuhkan dia langsung mau deploy gitu segala macam atau dia mau dikumpulin dulu gitu. Itu balik lagi ke kebutuhannya. Nah, seberapa penting tahapan iterasi dari satu produk ya, terus kita buat terus udah launch, kita iterasi lagi, balik lagi ke awal dan lain-lain. Nah, dan teknisnya biasanya seperti apa sih yang biasa lu udah lakukan gitu sepengalaman lu? Maksudnya? Iterasi jadi gini, maksudnya ketika produk udah launch kan ya, itu kan perlu lu review lagi tuh, lu review lagi, terus lu buat sesuatu yang mungkin, wah ini kayaknya secara data gitu ya, secara data, contoh lah transportasi online lah ya, transportasi online, ini kayaknya kita lihat driver ini kebanyakan yang udah menumpang gitu ya, udah ada penumpangnya, itu kok nggak sesuai titiknya gitu ya, nggak sesuai titik tujuan. Misalnya ini contoh nih, jadi dia biasanya ada ke titik 1 dulu, baru ke titik 2 gitu, baru ke titik 2 tuh tujuannya berarti kan. Jadi dia kebanyakan itu lebih dari 2 destinasi gitu sebenarnya gitu. Kalau dilihat dari data ya, data. Nah, bagaimana cara UI UX itu menyesuaikan? Kalau dibilang tadi kan, wah ini secara produk berarti ini sebenarnya opportunity nih, bahwa bisa lebih dari satu tujuan. Kenapa nggak kita buat kan gitu kan? Tapi kan secara desain itu kan udah dibuat sedemikian rupa tuh dari awal. Apakah kita rombak lagi ulang dari awal, ya kan? Atau hanya pada saat proses itu aja gitu? Ini tergantung dari tujuannya gitu. Kalau misal di internal tim atau perusahaan itu melihat itu sebagai peluang, terus kan nggak serta-merta harus langsung diimplement gitu. Harus ada riset dilakukan dulu, riset ke ini bahwa ini tuh banyak yang ngelakuin nggak sih, atau hanya 1-2 gitu. Nah kalau misal 1-2 dan nggak terlalu banyak dampaknya, itu pasti juga akan di hold dulu tuh. Jadi dalam proses development tuh pasti akan dihitung skalanya. Jadi skalanya effortnya yang high, medium, atau yang low. Jadi ditimbangkan. Nah, effortnya itu ke bisnis sama effort dalam proses developmentnya. Kalau misal effortnya tinggi, tapi proses developmentnya rendah, nah itu bisa dicoba gitu. Tergantung lagi dari balik hasil researchnya tadi. Kalau misal impact-nya itu high, tapi development-nya high, nah itu pasti ada beberapa pertimbangan khusus. Nah Li, gini, berarti ketika produk itu sudah pasti dibuat, itu baru masuk ke UI UX designer dong? Atau ketika ideation juga udah bisa itu dilibatin atau gimana? Dalam tahap research pun tuh bisa jadi
teman-teman desainer tuh udah ikut serta gitu. Nah, tergantung lagi dari perusahaannya gitu. Kalau misal perusahaannya itu bergerak di bisnisnya yang memang membutuhkan user, jadi kebutuhan user itu memang sangat penting. Jadi desainer itu juga harus ngelakuin research gitu. Di desainer juga itu kan role-nya banyak. Ada ilustrator gitu, ada product designer tuh sama ya sama UI UX designer gitu. Ada researcher, terus ada lagi copywriter, itu banyak gitu. Tergantung lagi dari perusahaan. Sekarang tuh gue bingung banyak banget ya. Banyak banget. Nah sebenarnya gini Li, sebenarnya gue mau tahu juga deh, gini. Role-nya itu kalau di tempat lu aja deh, di tempat lu gitu. Role-nya itu sebenarnya mulai dari apa sih? Dari level UI UX sampai dengan lu tuh sekarang apa gitu? Oke. Kalau sampai saat ini kita tuh baru ada UI UX designer, tapi itu ada role-nya. Dari associate, staff, senior. Associate tuh yang pemula lah ya. Experience-nya itu belum ada setahun. Oh, experience. Oh, lu lihat pasti dari experience ya? Iya, dari gitu experience-nya juga. Nah, bisa juga experience-nya itu belum ada setahun, tapi dari assessment-nya dia, mungkin saat dia masuk atau baru 2 tahun gitu, dia itu udah bisa menyelesaikan task yang harusnya dikerjakan sama senior. Nah itu bisa juga langsung diangkat jadi senior gitu. Tergantung dari kapasitas dari orang itu sendiri ya. Gitu. Bisa saat masuk dia staff gitu, tapi dia bisa nyelesain senior. Jadi associate bisa tadi di-promote langsung. Associate tadi terus tahapannya? Associate, staff, senior. Staff tuh setahun ke atas lah ya? Iya. Terus senior. Dan terakhir lead design untuk tahun ini ya. Jadi bisa jadi nanti tahun depan lead designer tuh akan dipecah lagi. Bisa jadi ada 2 lead atau yang leadnya cuma 1, terus ada design manager atau head design. Lu sekarang lead ya? Lead. Nah, berarti atasnya lagi ada manager. Saya tuh ada di bawahnya manajer operasional. Gitu. Kok agak jauh ya manajer operasional kayak itu? Jadi manajer operasional itu dia bertanggung jawab atas semua operasional yang ada gitu. Jadi dia itu membawahi lead ST, terus project manager gitu. Nah ada lagi manager itu bisnis, jadi business development gitu. Dan ada juga manajer untuk yang HR dan macam-macam. Iya, sekarang kan banyak tuh Li. Jadi mulai dari tadi researcher, writer ya, UX writer. Nah, role design. Nah, itu gue nggak tahu juga ya. Apakah nantinya company itu mau ke full stack ya? Jadi ambilnya satu orang yang bisa semua gitu. Atau dia spesial sih? Itu balik lagi gimana tuh Li? Balik lagi ke perusahaannya atau memang sebenarnya yang ideal tuh gimana sih? Idealnya balik lagi tergantung gitu. Ada di beberapa company yang udah besar itu cuma membutuhkan 1 desainer, itu ada. Dan bisa harus bikin misal postingan di Instagram graphic designer untuk promosi gitu. Atau untuk product design. Ada juga itu company yang memang desain timnya itu udah mature, yang mature itu kapasitasnya dia itu udah dibagi-bagi itu. Jadi biar tugasnya itu makin fokus dan makin kecapai goalnya. Itu ada juga gitu. Nah kalau di tempat Ani itu baru UI UX design gitu. Kalau misal ada researcher itu belum terlalu dibutuhin. Saat ini gitu. Copywriter itu sekarang masih dihandle sama tim bisnis gitu. Karena tim bisnis itu berhubungan langsung dengan klien juga. Jadi mereka seringkali bantu kita untuk pembuatan konten gitu. Copywriter. Jadi memang tergantung lagi dari kebutuhannya gitu. Kalau misal ada juga misal company ini fokusnya untuk sebuah produk yang memang code development-nya itu panjang gitu ya. Kalau misal dia rekrut 5 desainer gitu, ya mungkin nggak efektif buat dia. Masih untuk tahap sekarang cukup 1 tuh udah tercukupi gitu. Jadi bisa aja kayak gitu. Semuanya kan di tempat Ani juga dimulai awalnya dari 2. Oh mulai dari 2 justru? Mulainya dari 2. Dan itu role-nya apa? UX design semua. UX design semua? Lead-nya malah belum ada waktu itu. Lead-nya itu masih, jadi lead-nya 1, dia itu ngebawahin tester sama ngebawahin desain. Gitu. Dulu pun
Tester belum ada. Tester tuh role ini tanggung jawabnya apa sih? Seperti yang namanya, jadi untuk menguji satu feature dan nguji flow design juga itu udah sesuai apa belum? Nah itu parameternya apa nih? Kalau udah sesuai belumnya itu? Oke. Balik lagi di dokumen user stories tadi, ada dokumen requirement yang udah dibuat sebelumnya oleh PM dan segala macam. Nah itu harus disesuaikan itu, biar jalurnya itu tetap on track, nggak melenceng. Oke, nah saat ini tuh company itu semua tuh menuju kan ke digital ya. Digital semua, dan digital erat banget kaitannya sama produk digital gitu. Nah, company ini berlomba-lomba, gue pikir gue sebutnya ngerebut pasar dengan cara yang memang mereka serap apa yang mereka berlomba-lomba jadi peka lah gitu. Mana produk mana nih yang bisa diambil gitu ya, diambil dari produk yang udah rilis duluan. Oke, mereka nggak jadi follower gitu, nggak rilis duluan, nggak jadi inovator gitu, dia follower. Nah, dia adopt nih yang bikin produknya siapa nih dulu nih di company A gitu, bisa di hijack kan biasanya kan, SDM-nya segala macam, bisa timnya itu bisa di hijack gitu. Nah, makin banyak company itu bikin produk kan, dan juga rilis harus cepat nih. Rilisnya juga harus cepat, makin banyak. Nggak mungkin dia juga nunggu, ini ada banyak produk karena kita punya SDM segini, rilisnya tahun depan deh segala macam, ketinggalan kan, gitu. Nah, artinya kebutuhan akan manpower itu juga penting dong. Nah, iya nggak? Nah, kalau Ali lihat sendiri, kebutuhan UI UX designer ini itu trennya ke depan akan gimana? Oke, kemungkinan akan terus berkembang gitu. Kalau misal dilihat saat ini pun yang tertarik di role ini tuh banyak banget gitu. Di kuartal 1 aja. Lu sebutin tuh, pengalaman lu udah interview berapa orang tuh di lumayan banyak gitu. Tapi di kuartal 1 pun di tempat saya, ini masih skalanya Bader gitu. Belum tech company yang lebih besar lagi, pasti ribuan dan jutaan. Di Bader pun kuartal 1 itu udah 800 orang. 800 orang dan itu role yang paling banyak di-apply dibandingkan dengan ST, PM sama developer. Pasti itu. Sorry, ST apa? Software tester. Oh, software tester. Kalau di tempat kita namanya software tester. Mungkin di tempat lain namanya quality assurance. Iya, betul. Gitu. Nah, di kuartal orang ya. Di kuartal kedua ini sekitar 600 orangan. 600 orang. Itu dipilih disaringnya sampai berapa, Li? Di tempat kita ada dibentuk tim yang isinya itu lead software tester, terus lead design, business development, terus ada manajer operasional juga ada CEO-nya juga, dan manajer tech, manajer developer R&D. Di situ tuh kita juga milih, udah kita standari tuh CV yang harus masuk ke seperti apa kriterianya itu kriterianya ya, yang masuk ke cocok lah gitu. Jadi kalau misal di desain pasti akan sumbernya ke saya. Tim desain tuh butuh yang CV-nya itu kayak apa gitu, yang portofolionya kayak apa. Pasti kan ada disaring. Jadi ke tempat kita itu nggak sebanyak 600 itu enggak gitu. Jadi udah disaring gitu. Kalau di tech company pakai jasa perusahaan yang fokus ke talent, pakai jasa pihak ketiga gitu. Dan ada juga yang pakai sebuah sistem yang namanya ATS. Jadi itu udah kalau misal CV apply ke suatu perusahaan, kan kalau di LinkedIn kan ada easy to apply. Nah itu pasti pakai ATS. Jadi ada kriteria tertentu tuh yang nggak bisa masuk. Misal ada beberapa kata kunci yang nggak memenuhi di CV-nya. Nah itu nggak akan bisa masuk. Sekarang udah begitu. Nah kalau di tempat aneh belum pakai itu. Belum pakai. Masih manual. Itulah yang memudahkan menyaring ya sebenarnya. Yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan si company tadi ya. Benar. Nah itu gue pikir gini nih. Ini sebuah yang gue lihat ya, UI UX itu sebenarnya kan yang dulunya itu adalah graphic designer gitu, bisa dibilang ya graphic designer, dan mulai populer ya mungkin 2012, 2013 segala macam sampai dengan sekarang UI UX gitu. Nah terus udah gitu
sekarang makin banyak tuh. Gua nggak ngerti juga apakah lulusan IT yang karena banyak IT nih, banyak IT yang memang dia IT terus manajemen informasi segala macam kan yang berkaitan, itu yang nggak bisa ngoding, alihnya ke situ tuh, alihnya ke UI UX kebanyakan. Nah, makanya jadi merebak banget gitu. Jadi banyak banget yang UI UX gitu. Nah, oke, karena memang produk di company itu emang lagi butuhin itu gitu kan, lagi banyak juga gitu. Nah, tapi kan kita juga nggak bisa milih tadi yang lu bilang kan, nggak bisa milih begitu aja. Sebenarnya portofolio itu penting, experience itu penting. Terus bagaimana cara dia problem solving, cara buat ngerekrut gimana kalau kayak gitu nih? Yang ideal lah gitu, cara buat ngerekrut apakah disodorin satu case segala macam tuh. Oke. Mungkin saya koreksi lagi dulu ya. UI UX design itu dulu bukan graphic designer, beda tuh. Jadi beda ya? UI UX design sama product design itu sama gitu. Misal di tempat saya itu pakai nama role UI UX design. Nah, kalau misal tech company yang bergerak di pendidikan, nah itu pakai namanya product design. Product design. Nah, sebenarnya sama aja. Oke. Dengan graphic design itu beda. Dari output yang dihasilkan aja udah beda gitu. Jadi medianya juga beda graphic design gitu. Terus balik lagi tadi ke topik itu, kalau di tempat kita itu kita akan pasti selain tahap pertama itu screening CV dan portfolio, setelah itu tuh kita akan memberikan design challenge. Design challenge. Design challenge dengan case tertentu, tapi kita nggak pakai case yang ada di Bader. Jadi kita nggak pakai real case gitu. Nah, kita pakai case yang bobotnya itu udah disesuaikan sama aja kayak misal kandidat kerja. Bobotnya itu sama gitu. Nah, dari setelah dipilih beberapa desainer yang mendapatkan design challenge, itu akan diberikan waktu 4 hari. Misal dikirimkan sekarang, berarti dihitung 4 harinya mulai besok. Nah, setelah itu akan dipilih lagi tuh siapa yang akan diinterview. Nah, interviewnya itu ke senior designer dulu, tahap pertama. Nah, kalau dari senior designer lolos, baru ke baru interview ke tahap kedua, yang mana akan bertemu ke usernya, design lead. Itu online semua tuh? Online semua. Nah, berarti prosesnya panjang juga ya? Panjang ya? Sampai dengan menemukan kesaring yang benar-benar tepat gitu. Pas begitu tepat mungkin dari 600 jadinya ya 5 atau 6 orang gitu. Kecil atau banget. Atau bahkan cuma satu gitu. Wah, itu kalah tuh. Tergantung kebutuhannya. Saringan ujian masuk perguruan tinggi ya. Karena jadi desainer tuh susah. Susah ya. Jadi gini Le. Jadi desainer tuh susah. Gue garis bawahin. Tadi kan lu bilang, balik lagi ke tadi yang lu bilang, graphic designer beda sama UI UX gitu kan. Yang gue tangkap adalah UI designer atau product designer yang disebut tadi, itu dia nge-build atau mendesain sesuatu, merancang segala macam sampai dengan kebutuhan user. Tapi ada UX-nya tuh, kata-kata UX-nya, yang nggak dimilikin sama si ini graphic designer kan, gitu. UX-nya ini kan lebih ke, kalau gue bisa bilang dia ke psikologi seseorang kan, gimana cara dia alurnya memperdalam satu aplikasi gitu atau satu produk. Ini kira-kira kemana nih alurnya? Apakah di antar metodenya paling banyak tuh orang ngelihat ini tuh apa gitu responnya? Bisa gitu nggak? Kalau untuk UI UX design tuh secara gampangnya kan namanya user experience gitu. Jadi pengalaman dari pengguna saat menggunakan produk. Nah gitu. Jadi pengalamannya gimana? Misal dari dia login sampai ingin check out suatu produk, itu dia tuh mudah atau enggak. Terus nemu problemnya itu susah. Misal problem dia tuh susah nemuin tombol check outnya itu di mana. Betul. Gitu. Terus nambah quantity dari produk yang ingin dibeli. Iya. Itu kayak gimana gitu. Nah itu yang disebut user experience. Nah berbedanya dengan graphic designer tuh, kalau di graphic designer kan produknya biasanya akan di medianya itu di Instagram maupun di brosur atau di
media cetak lainnya kan. Nah interaksinya itu nggak bisa bolak-balik. Nah, dari kan menghasilkan suatu produk kan hasilnya dari graphic designer. Interaksinya paling sih. Interaksinya dari produk itu ke user. Nyampe nggak pesannya gitu. Benar-benar. Nah gitu. Nah kalau misal user mau ngasih feedback kan ya mungkin usernya itu paham atau dengan like kalau misal di Instagram gitu. Nah kalau di UI UX design kan produknya kita ada interaksi misal dengan klik atau swipe. Nah, produknya itu kan juga balikin lagi ke kita. Iya. Dengan usernya melakukan itu, efeknya apa? Nah, Itu biasanya mekanismenya lu gimana, Li? Jadi maksudnya gini. Ketika kita tadi buat satu form ya, login misalnya gitu, atau tadi bikin check out gitu ya, bikin check out masuk keranjang. Nah, apakah ini udah ideal belum nih? Kan kita kan hanya di pikiran kita gitu, atau pikiran si desainer tuh. Apakah kita coba ke beberapa orang, tolong tes dong, kita mau tahu feedback dia, sama nggak gitu kan, sama nggak? Atau ada kesulitan, atau tester level 0-nya tuh gimana tuh biasanya? Kalau di desain, masih di tahap desain, testingnya itu udah sesuai belum dengan standar yang udah ditetapkan sebelumnya saat planning meetingnya gitu. Jadi kalau misal check out harus ngeklik tombol bayar, jadi nggak mungkin kan harus ngeklik tombol back gitu kan juga nggak mungkin. Benar. Nah intinya itu semua ketetapan standar dari warna dan tipografinya itu udah terpenuhi dan flow-nya udah sesuai dengan activity diagram yang udah dibuat sebelumnya. Nah itu udah tuh dari situ bisa langsung dites. Ditesnya bisa jadi kalau di tempat saya ke sesama desainer ataupun ke tim lain dulu, atau mau langsung ke klien gitu. Oh gitu ya. Nah terus udah gitu gini, Li. Tadi kan produk udah rilis tuh, Nah, terus yang saat ini Ali tadi kan bilang bahwa memang belum ada kebutuhan untuk researcher gitu, ya kan? Nah, di tempat Ali. Di tempatnya Ali. Nah, sebenarnya seberapa penting sih researcher itu untuk bangun sebuah produk sampai dengan UX-nya itu jadi bagus gitu? Oke, kalau kebutuhan research di suatu perusahaan itu pentingnya apabila perusahaan itu tuh membutuhkan insight langsung dari usernya gitu. Membutuhkan bantuan tambahan insight gitu. Kalau misal dia nggak membutuhkan itu, produk udah di launch ternyata nggak sesuai itu yang dengan di market. Nah itu kan blunder kan gitu. Udah developmentnya panjang, cost yang dikeluarin dengan bayar macam-macam gitu kan nggak sedikit gitu. Nah kalau udah di tahap itu, nah company udah butuh tuh seorang researcher gitu. Nah mungkin kalau di tempat Ani pun kebutuhannya mungkin kalau untuk sekarang agak susah dilihat sih. Mungkin akan bantu klien untuk nyari tahu nih problemnya itu emang udah sesuai yang dirasakan sama klien atau enggak gitu. Tapi ini masih asumsi Ani gitu, karena di tempat Ani juga belum ada researcher dan kita juga masih terus belajar untuk research itu. Berarti researcher itu gue bisa bilang nggak kalau researcher itu dibutuhin untuk company yang model bisnisnya memang dia punya produk kan, yang B2C gitu. Ya, kurang lebih seperti itu kan. Karena tapi tidak menutup kemungkinan B2B juga membutuhkan. Betul. Tapi mungkin konteksnya jadi berbeda ya. Konteksnya jadi berbeda. Kalau yang tadinya researcher itu lebih erat ke produknya, bagaimana cara dia intens gitu ke kliennya atau ke usernya, consumernya. Kalau yang B2C, tapi B2B itu kan lebih ke membantu dan memahami problemnya itu bagaimana gitu, mengetahui itu kan ya. Lebih memahamin lagi mungkin. Lebih memahami lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya gini, Li. Role yang paling tinggi di dalam UI UX designer tuh paling tinggi lah ya, paling atas gitu. Itu di bawahnya IT atau dia punya sendiri VP sendiri atau GM sendiri atau gimana sih, Li? Oke, pasti punya lead sendiri itu yang membawahi desain team gitu. Kalau di tempat Anik mungkin suatu saat akan setara dengan manajer operasional gitu. Nah kalau di tempat lain kan ada head of, VP dan segala macam gitu, yang mana saya juga belum terlalu
perlu paham dari mereka itu struktur organisasi desainnya itu seperti apa gitu. Jadi peluangnya desain itu ya nggak hanya berhenti di individual kontributor gitu, dari junior, senior gitu. Memang jalannya panjang. Berarti sampai dengan VP ya? VP juga ada desainer ya? Ada. Wih, gue nggak ngebayangin juga sih itu mulainya dia dari awal ngerintis sampai dengan VP itu gimana ya? Dia pasti dengan ya mungkin dia nggak langsung ke desainer kan, ke tag segala macam dulu gitu. Pasti udah paham banget bisnisnya dan udah ketemu macam-macam masalah. Macam-macam masalah gitu. Nah, sekarang gini Li. Bagaimana cara seseorang yang ingin jadi desainer itu mau jadi bener-bener jadi UI UX designer? Karena gini, gue bisa klasifikasiin bahwa ada di layer 1 yang memang orang nggak punya background gitu kan ya, nggak punya background baik jauh lah gitu di IT jauh lah, mungkin dia ke psikologi atau ke ekonomi atau ke tata boga mungkin ya. Nah terus dia akhirnya kecemplung kan ke UI UX. Memang sih nggak ada kaitannya lu kuliah apa dengan lu jadi profesi apa gitu kan. Cuma ketika dia kecemplung gitu kan jadi UI UX designer karena dia belajar kan, otodidak, mungkin dia bootcamp segala macam gitu. Sama yang memang dia dari awal udah nentuin tuh, dari dia mungkin SMK gitu ya, nentuin udah lebih awal kan, gue mau jadi UI UX designer nih. Sampai dengan dia kuliah mungkin di desainer segala macam gitu. Nah, pasti kan beda kan deliverable-nya gitu ke ke satu company yang memang direkrut gitu. Nah, ini berpengaruh gak sih kalau menurut lo? Atau balik lagi tetap harus diuji dulu dong gitu. Oke, ini ngaruh juga sih. Jadi kalau misal di UI UX designer itu backgroundnya macam-macam gitu. Ada yang dari ekonomi dan segala macam gitu. Yang penting memang ada curiosity gitu. Kalau misal pengen jadi desainer itu kan harus punya bekalnya. Salah satu bekalnya itu kan selain skill ada portofolio gitu. Jadi portofolio kan nggak bisa ngukur tuh apa yang udah dia kerjain sampai sejauh apa gitu. Dia menceritakan itu prosesnya secara runut. Saat membuat portofolio itu bisa juga desainer itu dari fake case atau memang case yang benar-benar dia temuin saat dia kerja gitu. Oke. Nah, cukup membantu kalau dalam pembuatan suatu portofolio itu suatu desainer itu dari magang dulu ke suatu company atau organisasi yang lebih kecil lagi gitu. Oke. Bisa juga itu atau dengan freelance. Nah freelance itu kan juga langsung realnya. Betul. Betul. Oh itu ngebantu juga ya? Ngebantu juga. Kalaupun belum punya kesempatan itu, bisa juga tuh membuat fake case yang mana kandidat ini atau teman-teman yang pengen jadi seorang desainer melihat ini tuh kayaknya kalau misal dirubah flow-nya seperti ini itu jadi peluang deh. Nah itu bisa juga tuh dibuat seperti itu gitu. Oke. Nah, cuma kan nggak mudah nih. Maksud gue gini, orang-orang kan nggak selalu dia bisa kuliah kan gitu kan maksud gue. Nah, orang-orang yang SMK segala macam, bagaimana cara dia nge-create portofolio gitu? Karena gini, biasanya kan company ya, company itu ngelihatnya kan dia lulusannya apa tuh? Minimum kan biasanya S1 kan. D3 gue pikir juga udah jarang banget tuh. Nah, apalagi SMK kan gitu. Padahal SMK SMA sekarang itu udah banyak banget belajar di IT kan. Banyak banget belajar di IT. Nah, bagaimana cara kita bisa tahu gitu bahwa dia udah bisa segala macam kan? Oke, dia udah bisa ya. Jadi yang pertama udah punya skillnya tuh. Nah, sebenarnya dia udah punya skill kan? Udah punya skillnya. Terus saat buat portofolionya, buatnya itu udah dia dokumentasinya seperti cerita. Jadi udah jelas backgroundnya seperti apa gitu. Okay. Backgroundnya seperti apa, terus yang ditemuin, terus dia proses desainnya itu seperti apa gitu. Okay. Itu yang tadi untuk portofolio. Nah kalau untuk lulusannya itu harus di level seperti apa, di tempat saya pun tuh juga ada yang SMK gitu. Oh ada ya? Yang, ada yang SMK gitu. Jadi semuanya nggak S1. Ada juga waktu itu yang masuk SMK tapi sambil kuliah. Itu ada juga gitu. Nah, jadi di tempat aneh saat
buka lowongan untuk desainer, kita nggak ada harus lulusan di level apa. Cool, man. Keren. Udah nggak ada gitu. Jadi ya untuk teman-teman yang mau punya skill gitu ya memang bisa. Saya pun di tech company yang udah cukup mature dan udah cukup besar, itu mereka juga nggak ada standar untuk, banyak juga kok desainer yang SMK gitu. Dan banyak juga yang sampai S2 gitu. Oh iya? Ada yang S2 masuk S2 luar negeri itu masuk, ada juga gitu. Iya, betul. Itu salah satu, gue pikir cara company-nya bagus tuh. Jadi saat ini tuh yang paling penting kan problem solving, curiosity, attitude kan. Karena kalau hard skill segala macam itu bisa dipelajari dan lain-lain kan. Nah itu yang justru nilainya ada di situ, bahwa ya teknologi emang jadi dasar, digital, pemikiran segala macam. Tapi yang paling penting yang tadi balik lagi ke sana gitu. Nah terus tadi kita udah bisa bicara UI UX tuh gimana kan, terus trennya ke depan, kebutuhannya kayak gimana kan ya. Pertanyaan titipan nih dari kita punya satu forum, namanya Ayo Bisa Indonesia, di lead sama istri gue gitu. Nah dia buatin wadah gitu atau platform di mana spesialnya tuh SMK dan kuliah yang belum ready buat kerja gitu ya. Kita kumpulin dalam satu wadah itu gitu. Nah ada program di UI UX di dalamnya gitu, UX yang banyak pesertanya juga di dalam. Titipan tuh kemarin, Mas, pertanyaan titipan nih, Mas, gimana atau basic apa ketika orang itu mau jadi UX researcher gitu? Karena saya mau ke sana tuh, gitu dia bilang. Karena dia pikir mungkin desainer udah terlalu banyak nih, mungkin gitu kan, UI UX designer. Nah, dia mau coba ke researcher nih gitu. Dia mau kayaknya ada peluang di researcher. Berarti kan yang tadi kalau kita balikin ke konteks B2B B2C, berarti B2C itu dia yang punya produk segala macam kan. Nah, ke situ. Bisa jelasin kali? Oke, yang pasti skill research ya. Jadi skill research itu ya bisa dimulai dari dalam pembuatannya, misal balik lagi ke diri dia sendiri gitu loh. Jadi dari saat dia punya experience untuk menggunakan apps tertentu, misal kalau dengan catatan dia nggak punya kesempatan untuk bisa internship gitu atau segala macam, itu dari hal itu dia coba bisa melakukan research tuh, apakah kendala yang dia temuin itu ditemuin juga ke orang lain gitu. Nah, dan semua itu bisa didokumentasikan dalam bentuk portofolio, diceritakan gitu, sampai hasilnya nanti beberapa orang yang udah dia interview yang mempunyai masalah serupa itu berapa banyak, dan nanti langkah selanjutnya itu harus bagaimana gitu, apa dilakukan riset tambahan atau keputusannya bisa dicoba untuk develop dan diujikan kembali. Gitu. Jadi skill curiosity research dalam bentuk riset, terus hasilnya itu seperti apa tadi. Nah berarti kan kalau kayak gitu untuk tahu problemnya itu bisa dialami oleh banyak orang, dia kan perlu ngobrol segala macam tadi kan. Nah banyak nggak? Terus perlu melakukan survei gitu, polling dan lain-lain. Berarti kedua cara ini itu benar-benar harus dibutuhin dong ya? Atau bisa salah satu? Tergantung lagi kebutuhan gitu. Yang tadi kita bahas beberapa jenis riset kan ada kualitatif sama kuantitatif gitu. Kalau kualitatif itu dalam bentuk ngobrol, interview, atau forum group discussion gitu. Kalau kuantitatif itu dalam bentuk survei, kuesioner gitu. Jadi tergantung lagi gitu. Kalau untuk kuantitatif kan tujuannya untuk mencari sebuah data. Jadi interestnya orang itu banyak kemana. Kalau kita ambil case musik, lebih suka musik rock, dangdut, itu berapa banyak gitu. Nah kalau kualitatif itu lebih ke experience-nya. Jadi kenapa bisa suka musik pop, kenapa bisa suka musik dangdut gitu. Experience yang didapat dari kedua musik itu tuh apa sih gitu. Jadi lebih ke experience-nya. Jadi itu yang saya tahu. Nah, terus untuk gitu berarti setelah kita udah dapat tuh tadi udah diobrolin ke usernya, problem solving segala macam. Terus udah dapat feedbacknya.
dia udah nulis tuh kerangkanya, oh sebenarnya tuh karena ini nih gitu. Dan harusnya tuh seperti ini. Nah, researcher itu dia hanya menemukan problemnya atau dia memberikan saran gitu. Harusnya seperti ini. Batasannya tuh sampai di mana? Oke, hasil researchnya itu, hasil akhir researchnya dia memberikan dokumen yang isinya itu ya problem yang ditemuin itu dialamin seberapa banyak orang, terus metode yang dikerjain tuh kayak gimana prosesnya, terus yaitu dalam bentuk saran gitu. Nah, dari sarannya itu bisa dalam bentuk copy ataupun grafik chart atau semacamnya gitu. Nah itu udah detail banget untuk research-nya. Gitu. Jadi dalam bentuk rekomendasinya. Gitu. Nah, berarti kalau kayak gitu bisa dilakukan, ya bisa dilakukan semua orang ya bisanya. Yang memang mau jadi researcher kan gitu kan. Kalau dia memang tadi punya curiosity, terus dia mau terjun langsung ke researcher, ya memang tadi perlu tahapan-tahapan tadi tuh sampai dengan kendala itu diberikan saran kan, gitu ya. Oke, Li, thank you udah hadir di studio. Oh ya, kayaknya perlu tambahan untuk teman-teman. Monggo. Teman-teman itu, teman-teman yang ingin lagi nonton di Talks nih dan ingin menjadi seorang desainer. Oke, gimana? Jadi fokus utamanya memang portofolio ya teman-teman. Tapi jangan lupa CV-nya itu juga harus memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh seorang desainer gitu. Jadi kita tuh nggak membutuhkan skill, kemampuan untuk menguasai sebuah skill di angka berapa. Nah kita nggak membutuhkan itu. Jadi yang paling penting di CV-nya itu tergambar jelas bahwa sudah mengerjakan apa aja, impact-nya apa aja gitu. Selain background pendidikan dan profil singkat gitu. Nah untuk di portofolionya gitu jadi lebih ke ceritanya gitu, lesson learn-nya itu kayak gimana, proses dokumentasi atau pembuatan desainnya itu seperti apa gitu. Dan hasil dari portofolionya itu bagaimana. Itu jadi tidak melulu harus menggunakan pendekatan tertentu, tapi yang paling penting paham tuh problemnya seperti apa, terus experience yang dialamin sama user itu seperti apa, dan penyelesaiannya itu seperti apa gitu. Jadi lebih diperlukan problem solving tadi ya, gimana caranya dibuat handling tadi, ya itu yang paling penting dari segalanya. Dan yang paling penting selain crafting skill, yaitu skill untuk membuat suatu desain, communication skill sama documentation itu juga penting. Itu penting. Oke, good. Dan empati. Oh, empati. Nah, itu yang paling penting tuh, empati itu. Oke. Li, thank you udah datang ke studio. Nanti mampir-mampir lagi, kita ngobrol-ngobrol banyak lagi ya. Sip. Sukses terus ya, Li. Siap. Oke, ready people. Cukup sekian perbincangan dan diskusi kita dengan Ali Imron, seorang UI UX designer di salah satu company software house ya. Banyak insight dan pengalaman serta ilmu-ilmu baru yang bisa kita dapatkan dari sini. Semoga ini bisa juga menambah ilmu-ilmu kalian yang menonton di Talks. Oke, ambil yang baik. Gue Mahfudi, pamit.